Bab 1036 Yayasan Zero Wing. Begitu Si Feng menginjakkan kaki di dalam ruangan, semua orang di sana secara otomatis mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Saat ini, Si Feng sudah menyamar sebagai api hitam menggunakan topeng iblis. Pada saat ini, dia mengenakan baju besi hitam pekat dan mengenakan jubah hitam. Dua pedang merah darah yang menyilaukan tergantung di pinggangnya, bersinar merah pudar. Aura yang dipancarkan tubuhnya menyerupai pedang yang terhunus, tajam dan berbahaya. Perasaan yang dia berikan seolah-olah itu bukan manusia yang berjalan ke dalam ruangan, tetapi iblis yang baru saja lolos dari jurang. Suasana di ruang tunggu langsung bertambah berat setelah penampilannya. Ketika tatapan Si Feng menyapu perwakilan dari berbagai perusahaan besar, mereka secara naluriah menundukkan kepala mereka, karena penindasan mental yang mereka rasakan. Tidak ada dari mereka yang berani melakukan kontak mata. Dia pemimpin Guild Zero Wing, Black Flame. Bukankah dia agak terlalu kuat? Musim panas yang memikat tidak bisa menahan diri untuk melihat Si Feng. Dia bisa dibilang monster. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang ini sebelumnya? Pemimpin persekutuan kita sangat kuat, Aqua Rose berkata dengan agak bangga. Selama kamu mengembangkan diri di Zero Wing, hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai impianmu itu. Pada saat ini, mata Phoenix Rain juga membelalak kaget saat dia melihat Si Feng perlahan berjalan mendekatinya. Berapa banyak yang telah dia perbaiki lagi? Selama pertemuan terakhirnya dengan Si Feng, yang terakhir hanya memberinya perasaan pedang berselubung. Namun sekarang, auranya benar-benar berbeda. Itu benar-benar sangat kuat, mengesankan pada orang lain kehadiran mesin giling. Alih-alih memanggilnya pemain, ia praktis adalah seorang dewa humanoid. Si Feng tidak memperhatikan reaksi terkejut Phoenix Rain. Dia ada di level 50 Fine Gold peringkat Magic Light Set Equipment. Atribut dasarnya jauh lebih unggul daripada mereka yang menggunakan peralatan Dark Gold level 40 atau level 45. Bagaimanapun, peralatan level 50 dimaksudkan untuk pemain tier 2. Phoenix Rain tentu saja tidak cocok untuknya dalam hal atribut. Belum lagi, dia juga memegang item legendaris yang terfragmentasi dan beberapa senjata dan peralatan epik. Dari segi kekuatan, dia sudah sejak lama melampaui monster berperingkat Lord di tingkat yang sama. Oleh karena itu normal bagi Phoenix Rain untuk merasakan rasa penindasan yang sangat besar ketika dia tidak menekan auranya. Namun, pintu masuk Si Feng yang megah telah membuat berbagai perwakilan perusahaan kehilangan ketenangan mereka. Sekarang, mereka tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Setelah mengambil tempat duduknya, Si Feng melihat lagi semua orang yang hadir sebelum berkata dengan lugas, karena kalian semua ingin bekerja sama dengan Zero Wing. Aku yakin kamu harus sudah membaca perjanjian yang diberikan kepada kamu, benar? Jika kamu memiliki masalah, tanyakan saja. Namun, perhatikan bahwa Zero Wing tidak akan membuat perubahan pada kondisi kerjasama, apapun yang terjadi. Guild Leader Black Flame, meskipun Stone Forest Town memang memiliki prospek yang sangat baik, kondisi yang kamu butuhkan hanya berlebihan. Kamu bahkan bisa mengatakan bahwa mereka jauh di atas nilai potensial Stone Forest Town. Apalagi 1 miliar bukan jumlah yang kecil. Jika kami menginvestasikan uang sebanyak itu ke dalam guild kelas 2, kami dapat mengendalikan sebagian besar saham guild tersebut. Karena itu, setelah berdiskusi di antara kita sendiri, kita percaya bahwa 100 juta kredit harus menjadi jumlah yang lebih sesuai. Dengan cara ini, kita akan memiliki waktu yang jauh lebih baik untuk bekerja sama satu sama lain di masa depan. Bagaimanapun, kota hutan batu saat ini hanya sebesar itu. Nilainya sangat terbatas. Tidak akan ada satu perusahaan pun yang akan menyetujui harga 1 miliar kamu. Kami berharap Ketua Persekutuan Api Hitam dapat mempertimbangkan kembali masalah ini. Perusahaan kami dengan tulus berusaha bekerja sama dengan Zero Wing. Petik 2. Perwakilan dari 20 perusahaan besar semuanya menyatakan keengganan mereka untuk membayar setoran setinggi itu. Selain itu, mereka juga sangat percaya bahwa tidak ada perusahaan yang dengan bodohnya menyetujui kondisi ini. Namun, untuk mendapatkan langkah awal dalam menduduki pasar virtual, perusahaan mereka masih mau membayar harga tertentu. Sepertinya kalian semua beroperasi di bawah kesalahpahaman. Tawaran Zero Wing untuk deposit 1 miliar hanyalah ambang batas untuk kerjasama. Selain itu, Zero Wing hanya menyediakan 10 slot. Ini tidak berarti bahwa siapapun dengan 1 miliar kredit akan memenuhi syarat untuk penawaran ini. Si Feng kemudian tertawa dan menambahkan, jika kamu tidak puas dengan penawaran ini, Zero Wing tidak akan mencoba memaksa kamu untuk menerimanya. Sebelum semua orang bisa membantah kata-katanya, Si Feng mengeluarkan sebuah buku tua dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Menatap buku di atas meja, semua orang sangat bingung dengan niat Si Feng.
Mereka kemudian mengklik untuk memeriksa informasi buku. Desain menara sihir. Mungkinkah ini? Phoenix Rain segera memikirkan menara di kota hutan batu setelah melihat nama buku ini. Betul. Sama seperti yang kamu duga, menara yang dibangun di kota hutan batu itu memang menara sihir. Ini juga merupakan penyebab peningkatan kepadatan mana kota hutan Stone, si Feng menjelaskan, tersenyum. Aku percaya kalian semua harus sudah melihat sendiri efek dari menara sihir, benar? Sekarang, apakah kamu masih berpikir ambang 1 miliar ini agak terlalu tinggi? Segera, semua orang di ruangan itu terdiam, keterkejutan terpampang di wajah mereka ketika mereka melihat desain menara sihir. Ada sedikit fanatisme di mata mereka. Semua orang telah menghubungkan perubahan di Stone Forest Town dengan menara yang baru dibangun. Oleh karena itu, orang-orang dari berbagai guild besar serta dari perusahaan dan perusahaan segera meluncurkan penyelidikan ke menara. Mereka semua berusaha mendapatkan menara sihir untuk diri mereka sendiri. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai menara sihir sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa Zero Wing telah membangun menara. Ada juga rumor yang beredar tentang menara sihir yang mungkin merupakan hadiah pencarian sekali pakai. Karenanya, Zero Wing telah memilih untuk mendirikan menara di Stone Forest Town, menggunakan kesempatan untuk meningkatkan nilai kota. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemain benar-benar dapat membangun benda ini. Jika Zero Wing benar-benar dapat membangun menara sihir sebanyak yang diinginkan dan hanya perlu membayar biaya produksi, maka potensi persekutuan memang sangat besar. Di masa depan, selama guild menangkap sebuah kota, itu bisa secara langsung membangun menara sihir di dalamnya dan menggunakan kepadatan mana yang lebih tinggi di kota itu untuk menarik banyak pemain. Dengan ini, Zero Wing akan memiliki Stone Forest Town yang baru. Adapun Stone Forest Town terlalu kecil, itu tidak akan menimbulkan masalah lagi. Pada saat itu, bahkan mendapatkan porsi signifikan dari pangsa pasar virtual tidak akan menjadi mimpi bagi perusahaan mereka. Tidak heran dia sangat percaya diri. Pada saat ini, Phoenix Rain menatap desain menara sihir dengan iri. Pada saat yang sama, dia juga merasa beruntung telah melakukan perjalanan ini ke sini. Dengan menara sihir, mencoba untuk mengumpulkan pemain dan mendapatkan uang akan sangat mudah dicapai. Berdiri di samping si Feng, Aqua Rose memperhatikan tatapan gigih dari berbagai perwakilan perusahaan serta ekspresi mereka, yang menyatakan bahwa mereka akan menjadi kolaborator Zero Wing. Apapun yang terjadi, dia hampir tertawa. Meskipun si Feng telah mengungkapkan desain menara sihir, yang bisa dilihat semua orang adalah nama item itu. Mereka tidak dapat membuka buku itu dan melihat isinya yang sebenarnya. Pada akhirnya, semua orang secara keliru percaya bahwa seseorang dapat membangun menara sihir dalam jumlah tak terbatas dengan desain dan tidak tahu tentang keterbatasan desain menara sihir. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap sebagai Zero Wing yang menipu. Ini hanyalah kesalahpahaman yang indah. Di bawah tatapan fanatik semua orang, si Feng menyimpan desain menara sihir. Sambil tersenyum, dia berkata, kamu sudah melihat barang itu untuk dirimu sendiri. Adapun kualifikasi untuk kerjasama, 1 miliar adalah persyaratan minimum. Atau lebih tepatnya, 1 miliar hanya akan memberi kamu sebidang tanah emas di kota. Juga, Zero Wing tidak perlu membutuhkan 10 kolaborator. Jika tidak ada dari kamu yang memiliki masalah, mari mulai lelang untuk slot pertama. Petik 2. Bab 1037 Wanita Gila. Kata-kata si Feng menyebabkan keributan lain di ruangan itu. Tak satu pun dari perwakilan itu yang mengharapkannya memiliki niat seperti itu sejak awal. Pengumuman mendadak ini benar-benar mengejutkan mereka. Berbagai perwakilan perusahaan, yang semula duduk berdekatan, segera mulai mengamati orang-orang di sebelah mereka, ekspresi waspada muncul di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam menghubungi direksi perusahaan mereka, berharap mendapat jawaban cepat dari mereka. Tidak ada yang hadir adalah orang bodoh. Mereka tahu seberapa besar yang dipertaruhkan di sini. Nilai sebuah kota tunggal dengan menara sihir praktis bisa menyaingi 8 kota milik pemain. Selain itu, menangkap 8 kota lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan jika seseorang berhasil merebut begitu banyak kota, investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan kota-kota ini bukanlah sesuatu yang bisa didukung oleh persekutuan besar biasa. Kemungkinan besar, hanya entitas seperti Super Guild yang dapat mengoperasikan 8 kota secara bersamaan pada tahap permainan ini. Namun, membeli sebidang tanah di kota-kota yang dimiliki oleh Super Guild hampir tidak mungkin bagi perusahaan mereka. Itu bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan uang yang cukup. Super Guild beroperasi secara berbeda dari guild besar biasa. Mereka bermain game realitas virtual dengan tujuan memonopoli sebagian besar industri virtual dan lebih dari mampu melakukannya.
Karena itu, mengapa mereka ingin membagi keuntungan mereka dengan orang lain? Di sisi lain, Zero Wing hanya perlu menangkap satu kota untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari 8 kota. Jika perusahaan mereka dapat memperoleh prioritas dalam berinvestasi di kota-kota Zero Wing, mereka mungkin dapat memantapkan diri dalam industri virtual domain dewa. Bagaimana mungkin mereka membiarkan kesempatan ini pergi? Melihat Si Feng tetap diam untuk beberapa waktu setelah pengumumannya, Aquaros tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan lembut, pemimpin guild. Apakah kamu masih tidak akan memulai pelelangan? Tunggu sebentar. Tidak perlu terburu-buru masalah ini. Kami akan membiarkan mereka mencerna informasi ini terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, mereka akan bersaing dengan keganasan yang lebih besar, jawab Si Feng, tersenyum ketika dia melihat perwakilan perusahaan yang sibuk menghubungi atasan mereka. Awalnya, masalah kerjasama ini relatif mendesak. Dia bahkan telah membuat rencana untuk mengambil risiko mengekspos order bangunan kota hanya untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk membeli pusat pelatihan Ouroboros. Keberadaan pusat pelatihan terlalu penting bagi persekutuan. Relevansi ini mirip dengan dojo saat ini. Para ahli yang dipelihara di dojo akan melanjutkan untuk berpartisipasi dalam semua jenis kompetisi. Pusat pelatihan serupa dalam hal ini, di mana para ahli yang dipelihara di pusat pelatihan akan melanjutkan untuk berpartisipasi dalam semua jenis kompetisi virtual. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kompetisi virtual memiliki pengaruh dan daya saing yang jauh lebih besar. Selain itu, jika Si Feng memiliki pusat pelatihan sendiri, dia bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal lain. Yang paling penting, dia bisa merekrut dan memelihara anggota secara massal daripada dalam jumlah terbatas. Dia juga bisa menarik lebih banyak orang ke Zero Wing. Ini juga salah satu alasan mengapa Super Guild tidak akan pernah kekurangan rekrutmen setiap tahun. Lagi pula, tidak ada yang ingin menghabiskan seluruh hidup mereka untuk memperjuangkan persekutuan setengah mati yang bahkan tidak memiliki tempat kerja yang layak di dunia nyata. Karena alasan ini, persekutuan kelas 2 dan 3 sering menjadi sorotan di dunia game virtual, sementara perserikatan kelas 1 dan di atas tetap stabil seperti gunung di industri. Setelah Si Feng menunggu sebentar, berbagai perwakilan perusahaan akhirnya menyelesaikan tugas mereka. Mereka kemudian berbalik untuk melihat Si Feng, mata mereka dipenuhi dengan penghargaan atas kesabarannya. Sepertinya kalian semua sudah mempersiapkan dirimu sendiri. Mari kita mulai, kata Si Feng setelah mendapat konfirmasi diam-diam dari semua orang yang hadir. Tawaran awal untuk tempat kerja sama pertama diberi harga 1 miliar kredit. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 10 juta. 1 miliar, 20 juta. 1 miliar, 30 juta. 1 miliar, 40 juta. Pada saat ini, berbagai perwakilan perusahaan tidak lagi ragu-ragu ketika mereka mulai dengan panik memanggil penawaran satu demi satu. Hanya ada 10 slot yang tersedia. Bahkan dalam skenario terbaik, hanya 10 perusahaan yang dapat bekerja sama dengan Zero Wing. Sementara itu, ada 20 perusahaan yang hadir. Jika beberapa perusahaan sedikit serakah dan bersedia membayar harga dan bertaruh pada masa depan Zero Wing, satu perusahaan mungkin membeli 2, atau bahkan 3 slot. Bagaimanapun, betapapun kecilnya kota itu, seharusnya tidak ada masalah jika memiliki 2 atau 3 toko virtual yang sama. Toko-toko seharusnya tidak saling mempengaruhi terlalu besar. Yang terpenting, uang yang mereka investasikan masih bisa diambil kembali. Mereka hanya menempatkan deposit untuk menyewa tanah sekarang. Selain itu, jika dilihat dari popularitas domain dewa, mereka sudah bisa tahu seperti apa masa depan industri virtual nantinya. Kemungkinan besar, itu akan lebih menguntungkan daripada industri real estate. Oleh karena itu, berbagai perusahaan bermaksud untuk mendapatkan slot kerjasama sebanyak yang mereka bisa sekarang. Sangat cepat, harga slot kerjasama pertama telah naik menjadi 1 miliar 200 juta. Selain itu, penawar masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Aqua, pemimpin kelompokmu terlalu bagus dalam melakukan bisnis. Dia praktis merampok mereka pada titik ini, kata Alluring Summer, menamparkan bibirnya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat transaksi besar terjadi. Setelah semua, hanya pembangunan satu hotel bintang 5 di dunia nyata biaya hampir 10 miliar kredit. Itu bahkan lebih mahal untuk hotel bintang 6 dan 7. Namun, ini jelas pertama kalinya dia melihat toko virtual yang menjual dengan harga tinggi. Ini bukan apa-apa. Mereka yang ingin bekerja sama dengan kami di masa depan harus membayar harga lebih tinggi, kata Aquaros, tidak terpengaruh oleh situasi ini. Meskipun kota-kota di Guts Domain baik, mereka jauh dari sebanding dengan kota, khususnya kota milik pemain pertama di Guts Domain.
Jika bukan karena fakta bahwa mereka belum dapat mempublikasikan masalah tata bangunan kota, perusahaan-perusahaan ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Zero Wing. Selama momen singkat Aqua Rose sedang mengobrol dengan Alluring Summer, harga untuk slot kerjasama telah mencapai 1 miliar 300 juta. Namun, ketika tawaran terus meningkat dan mendekati 1 miliar 500 juta, jumlah orang yang meneriakkan penawaran mulai berkurang. Pada saat ini, suara yang jelas bergema di seluruh ruang tunggu. 2 miliar. Semua orang langsung berbalik untuk melihat penawar kaget. Orang ini tidak lain adalah Phoenix Rain. Wanita ini telah kehilangan akal sehatnya. Dia sebenarnya menawar 2 miliar. Siapa dia? Semua orang terpana dengan tawaran Phoenix Rain. Meskipun mereka juga memiliki uang sebanyak itu, semakin mereka bisa menabung, semakin baik. Apakah ada yang mau mengajukan tawaran yang lebih tinggi? Si Feng meminta konfirmasi saat dia melirik semua orang yang hadir. Dia tidak terlalu terkejut dengan tawaran Phoenix Rain. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang mampu mendapatkan slot tim pertempuran untuk arena gelap. Bagaimana asal-usulnya menjadi biasa? Setelah Si Feng mencari konfirmasi 3 kali, ia mengirim kontrak resmi pertama ke Phoenix Rain. Setelah itu, dia hanya perlu menempatkan tanda tangannya di atasnya. Ketika semua perwakilan yang hadir menatap kontrak, iri muncul di wajah mereka. Mereka kemudian membuat persiapan untuk mengajukan penawaran untuk kontrak kedua. Namun, begitu Si Feng mengumumkan tawaran untuk kontrak kedua, Phoenix Rain kembali berkata dengan lembut, 2 miliar. Keheningan kembali turun. Perwakilan semua merasa benci dan frustrasi terhadap tindakan Phoenix Rain. Ada apa dengan wanita ini? Dia benar-benar gila. Ada 10 slot yang tersedia. Aku menolak untuk percaya dia bisa mengalahkan yang ketiga. Semua orang awalnya berpikir bahwa Phoenix Rain akan mencapai batasnya setelah membeli satu slot seharga 2 miliar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengulangi prestasinya. Namun, menurut mereka, Phoenix Rain seharusnya menjalankan dana yang dia miliki setelah menghabiskan 4 miliar. Dia seharusnya tidak lagi menjadi ancaman dalam penawaran berikut. Sayangnya, kenyataan ternyata jauh lebih kejam dari yang diperkirakan oleh para wakil ini. Tanpa ragu sedikitpun, Phoenix Rain membeli 7 slot berturut-turut, masing-masing untuk 2 miliar kredit. Tindakannya benar-benar menakuti semua perwakilan perusahaan. Mereka bahkan mulai curiga bahwa Phoenix Rain hanya berakting untuk Zero Wing sekarang. Namun, sama seperti semua orang memikirkan ini, Phoenix Rain tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, pemimpin persekutuan api hitam, tidak perlu melanjutkan pelelangan ini. Aku ingin semua slot yang tersisa. Aku berharap kita berdua bisa duduk dan membahas masalah kerjasama lebih lanjut daripada terus membuang waktu di sini. Petik 2. Bab 1038 Kota Awal. Meskipun Phoenix Rain tidak berbicara dengan keras, semua orang masih tercengang oleh kata-katanya. Adapun masalah Phoenix Rain menjadi boneka Zero Wing, mereka sudah lama membuang ide itu dari pikiran mereka. Apakah ini latar belakang dari geng kelas pertama? Aqua Rose sangat terkejut ketika dia melihat sikap tenang dan tenang Phoenix Rain. Meskipun dia tahu bahwa kesenjangan yang sangat luas memisahkan guild tingkat pertama dan guild super tingkat pertama dalam hal kekuatan keseluruhan, jumlah ahli, dan kekuatan finansial. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perbedaan itu sebesar ini. Phoenix Rain sebenarnya mampu membeli 10 slot seolah-olah dia sedang berbelanja sayuran di pasar. Sama seperti berbagai perwakilan perusahaan yang akan membantah kata-kata Phoenix Rain, Si Feng mendapatkan lompatan pada mereka, mengatakan, karena kamu akan membeli slot yang tersisa. Kita secara alami dapat melanjutkan diskusi. Ketua pemimpin Black Flame, kamu seharusnya tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Betul. Masih ada 3 slot lagi yang tersisa. Bagaimana kamu tahu kalau kami tidak bisa mengalahkan wanita ini? Perusahaan lain segera menjadi cemas. Sebelumnya, mereka berniat menunggu sampai Phoenix Rain menghabiskan dana untuk membeli slot untuk diri mereka sendiri semurah mungkin. Mereka tidak pernah berharap hal seperti ini terjadi di tengah lelang. Aku dapat memilih untuk menyerah jika ada di antara kamu yang dapat menawarkan lebih dari 4 miliar untuk salah satu dari 3 slot yang tersisa, kata Phoenix Rain. Seluruh tempat terdiam sekali lagi. Berbagai perwakilan perusahaan semuanya mengertakkan gigi karena marah ketika mereka melihat Phoenix Rain. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa Phoenix Rain terlalu akurat dalam perhitungannya. Meskipun berbagai perusahaan yang hadir bersedia membayar harga yang besar untuk bekerja sama dengan Zero Wing, deposit 4 miliar berada di luar anggaran mereka. Apalagi, tidak ada yang tahu masa depan seperti apa yang ditunggu-tunggu Zero Wing. Jika semuanya berjalan buruk, semua uang itu akan dibekukan selama setengah tahun. Itu risiko yang terlalu besar sama sekali. Orang gila,
Wanita ini benar-benar gila. Jika Blackwater Guild menjatuhkan Zero Wing, aku ingin melihat bagaimana dia menyelamatkan situasi. Pada titik ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh berbagai perwakilan perusahaan adalah berdiri dan pergi dengan gusar. Adapun Si Feng, dia dalam kegembiraan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Phoenix Rain sebenarnya sekaya ini. Dengan ini, pusat pelatihan Ouroboros praktis ada di dalam tas. Dia bahkan bisa memulai tahap kedua dari rencananya, yang merupakan pembangunan di pusat pelatihan kota-kota lain yang terbuka untuk umum. Dengan harapan menarik pemain untuk pergi ke sana dan meningkatkan diri. Dengan ini, dia bisa mendapatkan uang dan merekrut lebih banyak pendatang baru dengan potensi besar ke dalam persekutuannya. Ini adalah model bisnis yang diadopsi oleh banyak gubernur besar pada tahap akhir domain dewa. Metode ini telah menemukan banyak ahli tingkat atas di masa lalu. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah Dewa Tier 6 Berserker, Half Madness. Awalnya, Half Madness hanya pemain biasa yang tidak dikenal. Namun, suatu hari, dia pergi ke pusat pelatihan yang dijalankan oleh Super Guild Battle Wolves untuk bermain-main dan instruktur di sana menemukan bahwa dia memiliki potensi besar. Pada akhirnya, Battle Wolves merekrutnya, dan yang lainnya adalah sejarah. Kekuatannya meningkat pesat dengan cepat, dan dia akhirnya menjadi salah satu andalan Battle Wolves. Jika Zero Wing dapat membangun pusat pelatihan domain dewa semacam itu di berbagai kota besar di dunia nyata sejak awal, itu bisa merebut beberapa pemain berpotensi besar untuk dirinya sendiri daripada membiarkan Super Guild memonopoli semua hal yang baik. Pemimpin Guild Black Flame, aku sudah menandatangani kontrak. Sekarang semua orang luar sudah pergi. Bukankah sudah saatnya kita membahas masalah kerjasama? Phoenix Rain bertanya, tersenyum ketika dia memandangi Si Feng. Sejujurnya, dia tidak berharap menghabiskan begitu banyak uang untuk kunjungan ini. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa Stone Forest Town memiliki potensi untuk pengembangan dan berencana untuk berinvestasi di kota. Melakukan hal itu juga akan membantu Pavilion Naga Phoenix membangun fondasi di industri lokal. Namun, menara sihir terus terang terlalu menggoda. Karenanya, dia telah menginvestasikan hampir semua dana yang dia miliki sekarang ke Zero Wing. Sebagai manajer persekutuan, dia tahu betul betapa sulitnya mengembangkan kota. Saat ini, Pavilion Naga Phoenix menguasai total 5 kota. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menarik bagi para pemain. Paling-paling pemain menggunakannya sebagai tempat perhentian atau pangkalan sementara untuk menghemat waktu perjalanan ke peta tingkat tinggi. Setelah masa perlindungan kota-kota ini berakhir, pengeluaran mereka pasti akan meningkat. Pada saat itu, belum lagi menghasilkan untung, alangkah baiknya jika kota-kota itu tidak mengalami defisit. Jika seseorang membandingkan manfaat ekonomi, kelima kota yang digabungkan bahkan tidak sama dengan 1/10 kota Batu Forest. Namun, jika kota-kota ini juga memiliki menara sihir, pemain tidak akan lagi memperlakukan mereka hanya sebagai perhentian sederhana. Sebaliknya, kota-kota akan menjadi kiblat bagi para pemain yang ingin meningkatkan kekuatan mereka. Melihat Phoenix Pavilion Master telah menghabiskan begitu banyak uang, aku percaya bahwa tujuan kamu bukan hanya mendapatkan prioritas dalam berinvestasi di kota-kota Zero Wing. Sebaliknya, itu seharusnya menara sihir, benar? Kata Si Feng. Betul, aku memang melakukan ini untuk menara sihir. Selama kamu bisa membangun menara sihir di kota yang aku kelola, aku bisa memberi kamu 40% dari keuntungan kota. Bagaimana dengan itu? Phoenix Rain berkata dan mengangguk, kata-katanya penuh dengan godaan. Pavilion Naga Phoenix adalah persekutuan tingkat pertama. Baik itu kemampuan untuk merebut kota atau mengembangkannya, tidak ada perbandingan. Sementara itu, Si Feng hanya perlu membangun menara sihir tunggal untuk menerima 40% dari keuntungan satu kota. Tawaran ini akan menggoda siapapun. Aku ingin 50%. Aku juga akan membantu kamu membangun hanya satu menara sihir. Selain itu, lokasi kota yang kamu pilih tidak boleh berada di negara tetangga Star Moon Kingdom, kata Si Feng setelah memikirkan masalah ini. Dia hanya bisa membangun 4 menara sihir lagi sekarang. Sementara itu, dia membutuhkan setidaknya 3 untuk melindungi sebuah kota. Oleh karena itu, yang paling dia bisa luangkan adalah 1 menara sihir. Jika mungkin, dia lebih dari bersedia untuk membangun beberapa menara lagi untuk Phoenix Rain. Lagi pula, itu adalah uang gratis yang mereka bicarakan. Selain itu, desain menara sihir tidak unik. Hanya masalah waktu sebelum pemain lain mendapatkan desain untuk itu. Setelah berbagai guild memiliki desain, menara tidak lagi berharga. Karena itu, dia harus mendapatkan uang sebanyak mungkin dari sekarang. Adapun untuk memelihara pesaing, ini hanyalah kekhawatiran yang tidak perlu. Domain dewa terlalu besar.
ada juga banyak orang yang bermain game. Di sisi lain, berapa banyak pemain yang mungkin mengandung satu kota atau bahkan satu kota? Jika dia menyimpan menara sihir untuk dirinya sendiri, yang paling bisa dia gunakan untuk saat ini adalah sebagai hiasan. Daripada melakukannya, akan jauh lebih baik jika ia mengubah menara menjadi pendapatan berkelanjutan. Selain itu, jauh lebih sulit untuk mengoperasikan kota daripada kota. Zero Wing saat ini hampir tidak mampu membeli tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan. Ini juga alasan mengapa ia adalah anggota perekrutan massal. Begitu dia membangun kotanya, dia tidak akan memiliki energi yang tersisa untuk mengelola kota tambahan. Baik-baik saja maka, namun, aku memiliki kondisi lain. Kamu harus menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Sebelumnya, Phoenix Rain masih ingin bernegosiasi ulang. Namun, melihat tingkah laku Si Feng yang teguh, dia tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Namun, paling tidak, dia telah mengamankan satu menara sihir untuk dirinya sendiri, mencapai tujuan awalnya. Itu tidak akan menjadi masalah. Kirim koordinat kota kepada aku. Ketika saatnya tiba, aku akan mengirim beberapa orang untuk membangunnya. Si Feng tidak keberatan dengan kondisi ini. Membangun menara sihir hanya membutuhkan setengah hari. Setelah itu, ia akan memiliki satu sumber penghasilan lagi. Kemudian, dia juga tidak perlu khawatir tentang biaya konstruksi untuk kotanya. Setelah mereka berdua menandatangani kontrak yang mencerminkan perjanjian mereka, Phoenix Rain mengirim satu set koordinat ke Si Feng. Savage Wildland, kota awal. Apa? Kamu benar-benar menemukan Savage Wildland? Si Feng sejenak terkejut melihat koordinatnya. Bab 1039 Origins Kemanusiaan. Reaksi Si Feng tercengang dengan Phoenix Rain. Savage Wildland adalah pulau besar dan misterius yang ditemukan oleh salah satu monster tua Pavilion Naga Phoenix ketika dia sedang mengerjakan Epic Quest. Pavilion telah menyelidiki pulau secara mendalam, dan mereka hanya mengungkap sebagian rahasia pulau setelah banyak kesulitan. Dia tidak mengharapkan Si Feng bereaksi seolah-olah dia tahu rahasia Savage Wildland ketika dia mengiriminya lokasi. Apakah kamu tahu tentang Savage Wildland? Phoenix Rain bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya setelah menjelajahi perpustakaan di ibu kota Kekaisaran Apocalypse Empire, Dragon Phoenix Pavilion menemukan beberapa informasi tentang Savage Wildland. Namun, informasinya sangat kabur. Satu-satunya yang disebutkan adalah bahwa Wildland Savage adalah tempat kelahiran manusia. Itulah sebabnya kota di pulau besar itu dinamai kota awal. Bahkan monster terlemah di pulau itu adalah level 40. Selain itu, monster menunjukkan standar tempur yang sangat tinggi. Bahkan para pemain elit guild tidak bisa solo monster elit daerah dengan tingkat yang sama. Mereka perlu membentuk kelompok 3 untuk mengalahkan satu. Selain itu, sangat mudah untuk menemukan monster peringkat elit khusus dan kepala suku. Monster-monster ini sebagian besar bergerak berkelompok, sehingga sangat sulit untuk naik level. Ini juga membuatnya sulit untuk menarik pemain ke kota awal. Namun, kota awal terlalu penting baginya. Untuk memanfaatkan fungsi kota yang sebenarnya, itu perlu dipromosikan ke kota berukuran sedang. Dia sangat khawatir tentang ini. Sekarang setelah dia memiliki menara sihir, menarik pemain akan jauh lebih mudah. Ya, aku sudah membacanya di sebuah buku. Aku telah mendengar itu adalah tempat kelahiran manusia. Si Feng mengangguk, meskipun dia tidak mengungkapkan rahasia menakutkan yang disembunyikan Savage Wildland. Di masa lalu, ketika Savage Wildland pertama kali muncul, itu tidak menarik perhatian sama sekali. Pertama, itu terlalu sulit untuk naik level di sana. Daripada mengandalkan monster, lebih baik menggiling monster yang tidak berguna di area sumber daya rendah. Selain itu, monster Savage Wildland cukup pelit. Bagaimana pelit? Bahkan setelah membunuh lebih dari 100 monster, mereka tidak akan membuang sampah atau barang material tunggal. Seseorang hanya bisa mendapatkan beberapa koin tembaga atau bahan murah dengan membunuh monster peringkat kepala suku atau lebih. Sedangkan untuk mendapatkan senjata dan peralatan, itu adalah mimpi pipa. Namun, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pulau pelit ini sebenarnya adalah titik transit yang menghubungkan ke Otherworld. Di wilayah pulau yang lebih dalam, kadang-kadang orang menemukan celah spasial yang memungkinkan pemain menjelajahi Otherworld. Retak spasial ini seperti dungeon acak. Namun, seseorang harus beruntung menemukannya. Sementara itu, celah spasial ini hanya salah satu manfaat dari Savage Wildland. Nilai sebenarnya dari Wildage Savage adalah gerbang transfer Otherworld di jantung pulau. Pemain hanya diharuskan membayar beberapa kristal ajaib untuk memanfaatkan gerbang ini. Sayangnya, pemain hanya bisa menggunakan gerbang sekali seminggu. Karena ini, sejumlah besar pemain telah mengerumuni Savage Wildland di masa lalu. Namun, saat itu,
Savage Wildlands sudah jatuh di bawah kendali Super Guild Pantheon. Siapapun yang ingin memanfaatkan gerbang transfer diharuskan membayar biaya selangit. Terlepas dari banyak keluhan Super Guild lainnya, tak satu pun dari mereka yang bisa melakukan apapun ketika Pantheon berkuasa atas kota awal. Super Guild lain hanya bisa menyaksikan Pantheon mengatur area dan mengumpulkan sejumlah besar uang. Oleh karena itu, fakta bahwa Pavilion Naga Phoenix telah mengambil kota awal telah benar-benar mengejutkan si Feng. Awalnya, si Feng berpikir untuk mencari Savage Wildlands dalam kehidupan ini. Namun, mengaktifkan pulau itu memiliki banyak kondisi. Dia juga tidak tahu kondisi apa yang perlu dia picu. Karenanya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pulau sendirian untuk saat ini. Dia tidak pernah berharap kesempatan ini muncul dengan sendirinya. Dunia lain dapat melatih pemain secara efektif dan membantu mereka meningkatkan teknik mereka. Membersihkan dunia lain juga memberikan hadiah berlimpah. Inilah alasan mengapa alat transfer ke Otherworld sangat berharga dan mahal. Jika dia bisa mengendalikan gerbang transfer ke dunia lain, itu tidak diragukan lagi akan memberikan lokasi pelatihan khusus untuk anggota Zero Wing. Guild Leader Black Flame cukup luas. Pavilion mencari tinggi dan rendah untuk informasi ini. Jika aku tahu sebelumnya, aku bisa saja bertanya kepada kamu. Phoenix Rain tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia telah memobilisasi semua kekuatan persekutuan untuk belajar tentang Savage Wildlands. Hanya setelah pencarian 2 hari barulah mereka menemukan sesuatu. Phoenix Pavilion Master, kamu terlalu memikirkan aku. Aku hanya suka membaca buku tentang sejarah domain dewa di waktu senggang aku, kata si Feng sambil tertawa. Sepertinya aku harus lebih sering membaca tentang sejarah domain dewa, jawab Phoenix Rain, tersenyum. Dia merasa bahwa kebiasaan si Feng membaca buku adalah kebiasaan yang bijaksana, terutama buku-buku yang berkaitan dengan sejarah domain dewa. Jika dia melakukannya juga, dia mungkin belajar sesuatu yang bisa berguna di masa depan. Setelah itu, Phoenix Rain mengucapkan selamat tinggal dan kembali untuk mengumpulkan dana yang ia hutangkan. Adapun si Feng, ia segera memberitahu Snow Lembut tentang membeli pusat pelatihan Ouroboros, meminta dia membuat pengaturan yang diperlukan. Setelah si Feng selesai menugaskan tugas-tugas yang diperlukan, dia diam-diam pergi ke aula teleportasi, berniat melakukan perjalanan ke Savage Wildlands. Savage Wildlands saat ini tidak berharga karena Town of Beginnings belum menjadi kota berukuran sedang. Itu belum bisa mengaktifkan arai sihir penolaknya. Monster Savage Wildlands sangat terkonsentrasi. Sangat sulit untuk mencapai jantung pulau. Namun, begitu arai sihir penolak aktif, monster area akan menyebar. Secara umum, monster di wilayah luar hutan belantara itu berkisar antara level 40 dan level 70, sedangkan wilayah bagian dalam memiliki monster yang berkisar antara level 70 dan level 100. Adapun inti pulau itu, monster di sekitar level 100 hingga level 120 menyebutnya rumah. Selain itu, karena konsentrasi monster yang tinggi, pemain hanya bisa mencapai hati pulau setelah membersihkan monster di jalan mereka. Namun, begitu arai sihir penolak diaktifkan, selama pemain berhati-hati, di sana bisa memasuki wilayah bagian dalam pulau tanpa kesulitan. Di sana, para pemain dapat secara acak menemukan celah spasial yang memungkinkan mereka memasuki dunia lain untuk membangun kekuatan mereka. Oleh karena itu, begitu kota awal menjadi kota berukuran sedang, popularitas kota tersebut akan mengalami perubahan kualitatif. Meskipun kota NPC terdekat di Kekaisaran Kiamat hampir 20 jam jauhnya dari kota awal, banyak pemain masih melakukan perjalanan. Stone Forest Town tidak ada bandingannya. Sekarang si Feng tahu bahwa Savage Wildlands aktif, dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini pergi. Orang lain mungkin tidak dapat mencapai inti Savage Wildlands, tetapi dia bisa. Dia memiliki cincin 7 tokoh. Dia bisa menggunakan gerakan luar angkasa untuk melakukan perjalanan langsung ke sana. Hanya saja, jika dia secara tidak sengaja menemukan monster di atas level 100 di wilayah inti, sangat mungkin dia akan mati. Namun, si Feng bersedia mengambil risiko. Selama dia bisa mengatur koordinat untuk arai sihir teleportasi di wilayah inti, anggota Zero Wing hanya bisa berteleportasi di sana di masa depan. Dengan mudah memasuki dunia lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan satu gerbang transfer Otherworld yang berfungsi sebagai tempat pelatihan Zero Wing, di samping pelatihan khusus di pusat pelatihan. Apa yang bisa dilakukan Guild dengan bersaing dengan kecepatan pengembangan Zero Wing? Bab 1040 Bisnis Maritim. Star Moon City, Blackwaters Guild Residence. Saat ini, 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, duduk di dalam kantor mewah ketua pemimpin. Di antara mereka, 1 pria adalah pemimpin persekutuan Blackwater, Abandoned Wave, sementara wanita itu adalah Qin Muyun.
yang telah ditugaskan untuk mengelola urusan Blackwater di Kekaisaran Naga Hitam. Namun, dua VIP dari persekutuan Blackwater ini memiliki mata terkunci pada pria di hadapan mereka. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki perban yang membungkus erat sebagian besar wajahnya, mencegah orang lain melihat penampilan atau levelnya. Selain itu, dia merasa seolah-olah dia adalah ilusi, seolah-olah pria itu akan lenyap jika seseorang tidak memperhatikannya dengan seksama. Kamu mengatakan bahwa Zero Wing dapat membangun menara sihir sebanyak yang mereka inginkan? Tanya Abandoned Wave. Alisnya terangkat dengan curiga, dia menemukan informasi ini agak sulit dipercaya. Semua orang di seluruh Star Moon Kingdom mungkin telah menemukan betapa kuatnya efek menara sihir di Stone Forest Town. Menara sihir justru merupakan alasan para pemain memadati kota. Ketika Abandoned Wave melihat jumlah pemain yang bepergian ke dan dari kota hutan batu, dia tidak bisa menahan kecemburuannya. Lagi pula, semua pemain ini adalah karung koin. Meskipun Blackwater Corporation kaya, pendapatan koinnya sangat terbatas. Dengan hanya pendapatan dari kota hutan batu, tidak mungkin bagi Blackwater untuk melemahkan Zero Wing. Jika apa yang dikatakan pria yang diperban itu benar, setelah Zero Wing merebut satu atau dua kota lain, Blackwater tidak akan mampu bersaing dengan kekuatan keuangan persekutuan. Aku dapat meyakinkan kamu bahwa berita ini benar. Selain itu, Zero Wing telah menemukan pendukung keuangan yang kuat. Aku khawatir bahwa dalam periode singkat ini, kekuatan Zero Wing akan meningkat eksplosif sekali lagi, pria yang diperban itu menyatakan dengan percaya diri. Jika kita tidak segera menyingkirkan Zero Wing, kita akan memiliki masalah tanpa akhir di masa depan. Aku mengerti. Aku akan mengirim beberapa orang untuk membantu pemakaman surga dengan konstruksi penyegelan arai sihir segera. Tapi bagaimana persiapannya? Abandoned Wave mengerti bahwa masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Jika mereka tidak segera menghapus Zero Wing, akan semakin sulit untuk mengalahkan guild di masa depan. Selain itu, Tuan Muda Jing agak tidak sabar dan menginstruksikannya untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Kalau tidak, Blackwater akan segera memiliki pemimpin kelompok lain. Tidak akan terlalu lama, paling banyak sehari. Bahkan jika persekutuan mengirimkan setiap pemain yang dimilikinya, tidak ada yang akan menyelamatkan Zero Wing ketika saatnya tiba, pria yang diperban itu tertawa dingin. Namun, setelah masalah ini diselesaikan, jangan lupa tentang perjanjian kami. Kamu sadar akan konsekuensi yang harus kamu lupakan. Yakinlah, aku selalu menjadi pria yang menepati janji aku. Ketika saatnya tiba, aku akan memberi kamu apa yang kami sepakati, kata Abandoned Wave. Mendengar nada suara pria yang terbalut, kepercayaan diri Abandoned Wave tumbuh. Kekuatan utama yang menyerang kota hutan batu kali ini tidak akan berasal dari Blackwater atau pemakaman surga sama sekali. Sebaliknya, itu akan menjadi pria yang dibalut ini sebelum dia. Pemimpin persekutuan, Kakak Ling baru saja mengirim pesan yang menyatakan bahwa situasi dengan Pantheon adalah kesepakatan yang dilakukan. Sekarang, kita hanya perlu memutuskan tanggal operasi, tiba-tiba Qin Muyun melaporkan. Wave yang ditinggalkan menjadi gembira setelah mendengar ini. Baik, Muyun, pimpin tim untuk membantu pemakaman surga segera. Setelah arai ajaib selesai, kami akan menyerang kota hutan batu. Meskipun menangkap kota hutan batu sudah ada di dalam tas, bantuan Pantheon akan menjadi manis pada kue, menghilangkan Zero Wing dari setiap secercah harapan terakhir. Apokalipse Empire, Teleportation Hall di ibu kota kekaisaran, segera setelah Si Feng tiba di ibu kota kekaisaran kiamat. Dia menemukan kerumunan pemain mengisi aula teleportasi ketika mereka berbaris untuk menggunakan arai teleportasi. Itu bahkan lebih ramai dari kota hutan batu. Pasti banyak orang di sini. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mendesah saat ia mengamati sekelilingnya. Sebagai salah satu kerajaan paling kuno yang masih ada di domain dewa, Kekaisaran Kiamat memiliki banyak pemain. Kerajaan biasa tidak bisa bersaing. Kualitas pemain di aula teleportasi memperjelas ini. Di antara para pemain yang berbaris, banyak yang merupakan pemain independen tingkat tinggi. Saat ini, para pemain utama Guts Domain hanya level 35. Namun, sebagian besar pemain independen di sini adalah level 37 atau lebih, dengan beberapa sudah di level 40. Bahkan Kekaisaran Naga Hitam memucat dibandingkan dengan kemakmuran Kekaisaran Kiamat. Namun, ini juga merupakan alasan bahwa tiga kekuatan utama bertengkar atas Kekaisaran Kiamat, dengan dua menjadi guild kelas 1, sedangkan yang ketiga adalah guild super. Dari dua persekutuan tingkat super, satu adalah Pavilion Naga Phoenix, dan yang lainnya adalah Persekutuan Ajaib. Battle Wolves adalah super guild. Karena tiga kekuatan utama ini, bahkan para gubernur kelas 1 dipaksa untuk menonton dari sela-sela. Dengan populasi besar Kekaisaran Kiamat,
yang manapun guild berhasil mengendalikan kekaisaran akan menikmati kecepatan pengembangan eksplosif. Lagi pula, hanya dengan lebih banyak orang yang bisa dengan mudahnya merekrut pemain berbakat. Bahkan sekarang, 3 kekuatan utama saling bertarung terus-menerus, mengirimkan banyak anggota elit dan ahli mereka ke Kekaisaran Kiamat untuk dikembangkan. Perwakilan pilihan Paviliun Naga Phoenix untuk memimpin perjuangan demi kekaisaran tidak lain adalah Phoenix Rain. Kali ini, Phoenix Rain memutuskan untuk mempertaruhkan semua kartunya pada kerjasama Zero Wing. Si Feng harus mengakui bahwa Phoenix Rain bertaruh dengan benar. Jika kota awal memiliki menara sihir, bukan saja dia bisa mendapatkan kekayaan besar, tetapi dia juga bisa mempercepat promosi kota ke kota berukuran sedang. Kota awal akan menjadi landasan yang memungkinkan Paviliun Naga Phoenix untuk mengambil alih Kekaisaran Kiamat. Dibandingkan dengan potensi keuntungan, biaya awal bukanlah apa-apa. Sayangnya, saat fokus pada tujuan yang sempit, Phoenix Rain telah mengabaikan kesempatan yang lebih besar. Bahkan tanpa mengambil kendali kota awal, ada cara untuk mengakses manfaat Savage Wildland. Setelah itu, Si Feng berteleportasi ke Ocean Viewing Town. Ocean Viewing Town adalah kota pesisir terdekat dengan Savage Wildland. Namun, karena lokasi hutan di tengah laut, pemain umumnya menyewa perahu untuk perjalanan. Laut jauh lebih berbahaya daripada daratan. Para pemain harus sangat berhati-hati ketika menjelajah melintasi laut. Jika seorang pemain dengan ceroboh membiarkan perahunya hancur, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berenang sepanjang jalan. Dibandingkan berjalan, berenang di lautan jauh lebih memberatkan stamina pemain. Itu juga jauh lebih lambat. Setelah kehabisan stamina, pemain akhirnya akan tenggelam. Karena hal ini, meskipun dekat dengan Ocean Viewing Town ke Savage Wildland, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 20 jam. Ketika Si Feng tiba di Ocean Viewing Town, dia tidak segera menyewa perahu. Sebaliknya, ia mengunjungi balai kota. Di masa lalu, karena banyak pemain bergegas ke Savage Wildland, Ocean Viewing Town juga menjadi makmur. Akhirnya, ia bahkan dipromosikan dari satu kota ke kota lain. Nilai tanah kota telah naik seperti orang gila. Namun, memperdagangkan tanah ini bukanlah bisnis yang paling menguntungkan. Keuntungan sebenarnya berasal dari penyewaan kapal. Kapal berbeda dari mons biasa. Meskipun mereka adalah moda transportasi lain dan pemain teknik dapat membangunnya, desain mereka sangat jarang. Umumnya, pemain yang menginginkan kapal sendiri akan menggunakan desain yang datang dengan galangan kapal. Galangan kapal juga meningkatkan kecepatan kerajinan kapal. Ada total 5 galangan untuk dijual di Ocean Viewing Town. Di masa lalu, mereka yang telah membeli galangan kapal ini lebih awal telah membuat kekayaan ketika Savage Wildland menjadi populer. Ini karena kapal yang dibuat galangan kapal tidak seperti kapal penangkap ikan yang disewa NPC. Perahu nelayan lambat dan hanya bisa membawa beberapa pemain dalam satu waktu. Perahu juga memiliki daya tahan yang sangat rendah, dan kecelakaan terjadi dengan mudah. Karenanya, ketika bepergian ke Savage Wildland, para pemain umumnya menyewa perahu yang dibuat oleh pemain lain. Dengan ini, waktu tempuh 20 jam yang normal bisa dikurangi setengahnya. Tidak hanya bisa menghemat banyak waktu, tetapi juga lebih aman untuk menyewa kapal buatan pemain. Namun, tidak mudah untuk membeli galangan kapal di Ocean Viewing Town. Persyaratan pertama adalah reputasi yang cukup tinggi. Tanpa itu, wali kota akan menolak untuk menjual. Paviliun Naga Phoenix, yang baru-baru ini menemukan Savage Wildland, tidak memiliki reputasi yang cukup untuk membelinya, bahkan jika menyadari nilai CPR. Tidak mungkin bagi paviliun untuk mengumpulkan poin reputasi yang cukup untuk menjadi Baron Town Viewing City dalam periode singkat ini. Namun, Si Feng berbeda. Saat memasuki balai kota, Si Feng beralih ke judul pelindung kota. Gelar itu memungkinkannya menikmati manfaat seorang bangsawan besar, yang setara dengan Viscount, di setiap kota manusia. Dia sekarang memenuhi syarat untuk membeli galangan kapal di Ocean Viewing Town.